kepada abang kita ini, Yesus itu mempraktekkan Yudaism atau mempraktekkan Kristen? Itu aja dulu, silakan. Ya, dibuka mute-nya Pak Pendeta ya. Langsung dibuka mute-nya. Ya, makasih Bang Andi, Bang Zuma. Senang bisa menyapa, bisa berdiskusi. Jadi kalau Yesus itu mengajarkan seluruh hidupnya, ya, mengajarkan pribadinya. Makanya Yesus itu tidak bawa agama, dia bawa kehidupan pribadinya. Bahwa hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidupnya untuk semua orang. Makanya di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga merendahkan Allah, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia kalau jatuh dalam dosa, siapa yang dapat menolong? Tidak ada. Cuma Yesus yang turun bawah menolong. Karena kita ada di Indonesia, di hukum Indonesia harus beragama, maka buatlah agama Kristen. Sebanyak agama Kristen itu bahasa merendahkan, mengolok. Tetapi itulah, mengikut Kristus itu tidaklah mudah. Misalnya Bang Zuma pindah agama Kristen, pasti akan dibenci. Tapi karena Bang Zuma ada di Islam, ya begini. Tetapi Bang Zuma harus berdakwah, ya, enggak dakwah tentang kasih lah, tentang bahwa Bang Zuma itu mengerti Al-Quran dan mengajarkan kasih. Itu yang kita mau sampaikan. Memang supaya jangan sampai kita terpecah dengan kalimat kita sendiri. Kalau kita pun salah, ya saya wajar dikoreksi. Saya sadar saya juga orang tidak terlalu pintar, biasa-biasa saja. Tapi kita ini orang yang mau taat, artinya mau melaksanakan apa tujuan Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya juga hanya melayani, begitu. Jadi intinya pada intinya bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah ajaran Kristen. Mengasihi Tuhan, kita sudah benar dalam pelayanan. Mengasihi sesama itu artinya lebih dari diri kita. Kalau kita sudah tidak pernah mengasihi sesama, ya harus periksa iman kita. Kalau kita menjatuhkan orang, merendahkan orang, siapa yang ada dalam hati kita? Ya iblis, setan yang ada dalam hati kita. Makanya kita harus belajar merendahkan diri. Belajar firman juga kita harus belajar rendah hati. Karena kalau tanpa Roh Kudus mengajar, kita tidak mengerti apa-apa. Ini bahasa sorga firman ini. Makanya itu Alkitab ini adalah made in Lord, bukan tulisan manusia. Tapi semua, kata Timotius, dikatakan bahwa semua tulisan ini adalah dari ilham Allah, ilham dari Tuhan, Roh Kudus. Dia Alkitab ini mengajar, mendidik, menegur. Itulah firman Tuhan. Makanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya inilah kami memang belajar untuk merendahkan diri. Memang ditampar kiri kanan, ya hanya begitulah, belajar merendahkan diri. Itulah ajaran kasih. Tetapi kasih itu akan menutup segala kesalahan. Itulah Pak Bang Zuma. Terima kasih Bang Andi, Bang Zuma. Siap. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Yesus tidak bawa agama. Ya, memang di Antioquia, Turki, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Tapi bukankah Yesus ini jalan? Bukankah Yesus ini kebenaran? Dan bukankah Yesus ini utusan Tuhan yang memberikan hidup kepada siapa yang percaya untuk sampai kepada Tuhan? Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, berarti Yesus memberikan petunjuk. Nah, saya melihat bahwa seluruh apa yang ditunjukkan oleh Yesus itu tersimpul di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, itu jalan. Aku sudah menyampaikan jalan itu kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Itu jalannya. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Bukan menjadi Kristen. Makanya tadi pertanyaannya, Yesus ini mempraktekkan dan menteorikan sebagai Yudaism atau mempraktekkan sebagai seorang Kristen? Karena Yesus itu jalan. Siapa yang percaya kepada Yesus harus mengikuti jalannya. Jangan bikin jalan baru. Jangan bikin jalan baru. Jalan Yesus itu jelas terang.
murid-muridnya percaya kalau dia hanyalah utusan. Dan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Dan ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tuh kesaksian Yesus tuh. Yesus jalan, ya sudah ayo kita ikuti jalannya. Dia kebenaran, ya sudah kita ikuti apa yang kebenaran yang diajarkan. Bukan kemudian pengajaran-pengajaran yang diadopsi dari luar, tapi dari Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, terkait dengan kasih. Sebenarnya di Kristen itu, Pak Pendeta, itu tidak ada ajaran kasih. Karena kasih itu tertuang di dalam Matius 22, nomor 38 dan seterusnya. Bagaimana kasih itu kemudian implementasinya tersimpul di dalam hukum terutama dan utama. Hukum pertama adalah kasih kepada Elohim, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Dan kedua hukum ini itu ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Kata Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Artinya ajaran kasih batal. Batal kasih itu, karena sudah dibatalin dengan matinya Yesus. Nah kemudian, apa buktinya bahwa Kristen ini tidak ada kasih? Kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, Anda boleh lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan itu adalah taat, mengikuti perintah, setia, menjalankan segala tuntunan, ketentuan, hukum-hukum, perintah yang Tuhan berikan kemudian melalui para nabinya. Nabi Musa alaihissalam. Apakah Kristen menjalankan? Tidak. Kasih kepada Tuhan gagal Kristen itu. Yosua 22, Yosua 25 jelas sekali dikatakan di sana apa? Bahwasanya kasih itu adalah engkau dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang diperintahkan. Ya diperintahkan kepada Nabi Musa. Engkau dengan setia, dengan hatimu, segenap hatimu menjalankan segala ketetapan itu. Kristen enggak lagi, Bang. Kristen tidak menjalankan lagi ketetapan-ketetapan itu. Kristen mengikuti Paulus, Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, menuju kepada hukum baru. Apa itu? Ya seperti Kristen, hukum baru. Kemudian, kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan jemaat untuk menjalankan segala aktivitas, rutinitas, ritual berdasarkan dengan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Kristen ibadah minggu, perintah siapa? Natalan, perintah siapa? Tidak bersunat, perintah siapa? Makan babi, perintah siapa? Menyembah Yesus, perintah siapa? Kalau Anda tidak mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada anak Anda, istri Anda, jemaat Anda bukan mengasihi mereka, Anda membinasakan mereka. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia menempati tempat yang paling hina di kerajaan langit. Coba Anda baca Kolose 2. Apa yang dikatakan Paulus? Jangan lagi kau mau tunduk ke perintah-perintah manusia. Jangan lagi kau tunduk kepada perintah-perintah yang lama. Bahkan di dalam Filipi 3, Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja, skubalon yang harus ditinggalkan. Makanya orang Kristen ini tidak ada yang menjalankan hukum Taurat. Contoh. Hukum pertama di Taurat itu apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen bikin ilah baru. Namanya Yesus. Keluaran 31 nomor 14. Siapapun yang tidak kemudian menjalankan dan mengkuduskan hari Sabat wajib dibunuh. Kejadian 17 nomor 14. Orang yang tidak bersunat bunuh, karena dia telah membatalkan hukum Tauratku. Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Kristen jalankan? Tidak. Terus apa yang Kristen jalankan? Ya perintah manusia.
Perintah manusia. Makanya saya katakan, mohon maaf nih, Kristen itu adalah agama yang anti terhadap ajaran para nabi. Tapi mengatasnamakan kasih, kasih, kasih. Bagaimana mau kasih? Orang disuruh menyembah kepada makhluk Yesus. Sementara Yesus memerintahkan menyembah kepada Tuhan. Coba Yohanes 17 nomor 3. Kata Yesus, Yesus, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, surga? Kenali aku sebagai utusan. Kenali dia sebagai satu-satunya Tuhan. La ilaha illallah, ana Rasulullah. Tapi kalau Kristen, yang tadinya Tuhan, abad pertama, bukan abad pertama, karena pada abad pertama Yesus mengajarkan dirinya utusan. Abad keempat, utusan Tuhan menjadi Tuhan juga. Sekira begitu, saudara. Ya, ini diskusi ringan aja. Silakan Anda bantah dan Anda luruskan. Anda punya hak jawab. Saya hanya membantu untuk menyampaikan. Karena kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ya sebenarnya pengikut Yesus itu kami, Islam ini, bukan Kristen. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Jadi apapun pemikiran dari Bang Zuma, Yesus dan Bapa adalah satu, tetap mengajarkan kasih. Begitupun saya diajar untuk mengasihi sesama, termasuk Bang Zuma, Bang Andi, semuanya. Ya, walaupun Bang Zuma ini viral sekarang hari-hari ini, tetapi kita diajarkan untuk berdoa buat Bang Zuma, Bang Andi, semua. Kita diajarkan itu untuk berdoa bagi mereka. Ya. Mungkin belum waktunya. Kalau mau lihat latar belakang kehidupan dari saya, ya orang juga yang mudah emosi, marah. Tetapi Tuhan sudah ubahkan menjadi orang yang luar biasa. Nah, ini artinya bahwa Tuhan itu tinggal dalam saya untuk mengasihi Bang Zuma, Bang Andi, semuanya. Mendoakan, ya. Apalagi saya ada di Indonesia ini, berdoa buat semua bangsa Indonesia. Itulah ajaran kasih. Apapun Bang Zuma mau bantah bagaimana, Yesus telah membuktikan kasihnya. Dia rela mati, taat sampai mati, supaya semua yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ya, kalau kita masih hidup hari ini, kita harus memberitakan kebaikan Tuhan. Inilah perintah Tuhan. Rela mati untuk banyak orang. Itulah prinsip Tuhan. Rela mati untuk semua manusia. Inilah bentuk kasih. Tidak ada orang kasih yang memberikan nyawanya. Cuma Tuhan Yesus yang mati memberikan nyawanya dan naik ke surga. Jadi ini luar biasa, keren sekali Tuhan Yesus ini. Makanya apapun yang Bang Zuma pikirkan, ya saya maklum karena dari agama yang berbeda, roh yang berbeda, hati yang berbeda. Jadi artinya bahwa ya saya bersyukurlah Injil ini juga bahkan Bang Zuma juga dalam memberikan narasi-narasi menyinggung nama Yesus, ya. Nggak tahu hatinya bagaimana, tapi Yesus itu ada kuasa. Makanya di dalam firman ada satu ayat dikatakan bahwa firman itu pedang bermata dua, ya. Artinya kita sementara bermain pedang, hati kita akan terus dibersihkan oleh Tuhan. Hati kita akan terus. Jadi kalau selama Bang Zuma mengatakan nama Yesus, itu ada kuasa, dan sorga itu mendeteksi terus kehidupan kita. Jadi itu Bang Zuma. Karena siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya akan menerima keselamatan. Jadi itulah, apapun yang Bang Zuma sampaikan, ya saya terima. Tapi Bang Zuma belum katakan Kristen tidak ada kasih, ya terserah Bang Zuma. Tetapi Kristen harus mempraktekkan kasih, mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang di sekitar, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Baik Bang, baik. Agama Hindu, agama Buddha, bahkan mereka yang ateis pun itu mempraktekkan ajaran Kristen yang disebut kasih itu.
Islam juga demikian. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu taat kepada perintah Tuhan, bukan bermanis-manis ria. Kasih kepada manusia, mengajarkan manusia menjalankan perintah Tuhan. Itu baru kasih. Yesus sudah memberikan gambaran kok. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain juga hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina di kerajaan langit. Itu Yesus loh yang mengatakan itu. Jadi kasih itu bukan berarti membantu orang, senyum kepada orang, dan seterusnya. Bukan yang kayak gitu. Itu hanya sebatas, itu manusiawi. Semua manusia bisa melakukan itu. Tapi yang disebut kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, itu menjalankan, mentaati segala perintah-perintah yang datang dari Tuhan. Itu yang harus dijalankan. Dan kasih kepada manusia, mengambil perintah Tuhan ini, lalu kita khotbahkan kepada manusia lain, supaya mereka juga taat kepada perintah Tuhan. Dengan taat kepada perintah Tuhan, kita sudah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sedangkan Kristen ini tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Nah, ada 3 komponen. 1, 2, iya ada 3 komponen. Yang pertama Al-Quran, Bang. Al-Quran mengatakan bahwasanya innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah wa rasuluh, dan utusan Allah. Dan Allah mengatakan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi. Apa hukuman mereka? Disalib. Jadi orang yang membenci Allah, orang yang membenci Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan orang yang membenci Yesus, hukumannya adalah salib. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu yang kedua. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jangan dibesarin begini dek, nggak pede saya. Ya. Lalu kau hukum dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Tuh, 2. Jadi yang dikutuk dan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Kata Ulangan. Kata Al-Quran, orang yang membenci Elohim, Allah, pencipta langit dan bumi, dan membenci utusannya, dan membuat kerusakan juga. Di dalam Al-Quran diterangkan juga disalib. Yang membenci Allah dan memusuhi utusan Allah, itu yang disalib. Ulangan 21 nomor 22, 23, yang dihukum salib adalah yang berbuat dosa dan yang dikutuk oleh Elohim. Yang ketiga nih, Paulus, Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi itu telah mati untuk kita dengan menebus hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. 3 kitab yang mengatakan yang Anda sembah itu adalah orang yang terkutuk. Al-Quran, Torah, dan juga Perjanjian Baru suratnya Paulus. Itu dalil, Bang, itu dalil. Makanya saya tampil menyampaikan bahwa Yesusnya umat Islam, yaitu Nabi Isa, itu tidak terkutuk, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah mati untuk dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Kristen Indonesia itu belakangan muncul. Yang pertama itu orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa. Masakan Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang dikasihi oleh Elohim, yang disayangi oleh Elohim, yang suci, mati digantung terkutuk untuk dosa-dosa bangsa Roma. Itu mustahil. Jadi sangat berat meloloskan ajaran Kristen ini untuk sampai tembus kepada poin kebenaran akal. Karena tertolak oleh 3 kitab. Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Taurat mengatakan yang disalib itu adalah pendosa. Paulus mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk. Muncul Kristen di abad keempat kemudian mengajarkan penyaliban itu adalah penebusan dosa. Nah ini yang Kristen kehilangan arah ketika mengatakan penebus dosa itu adalah manusia. Karena di Imamat 1 nomor 2
Penebus dosa itu adalah hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 juga hewan. Hanya Kristen yang beda. Manusia, bahkan Tuhannya yang jadi korban di atas salib untuk nebus dosa-dosa. Memang agak lain Kristen ini. Seperti itu Bang, silakan. Ya, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Bang Zuma izin di mute dulu Bang Zuma ya, biar tidak doubling. Silakan Pak Pendeta. Makasih Bang Fandi, Bang Zuma. Ini saya mau pimpin ibadah, jadi kita tidak lama. Saya closing ya Bang Zuma. Terima kasih hormatnya. Terima kasih Bang Zuma, Bang Andi. Ya, artinya begini. Yesus tetap mengajarkan kasih. Kami tetap percaya dia telah mati di kayu salib dan dia telah bangkit. Karena kebangkitanlah makanya kami boleh ada sampai saat ini. Kita tidak hebat memilih Tuhan, tapi Tuhanlah telah memilih kita untuk diselamatkan, menjadi alatnya di tengah dunia. Kami tetap menebarkan kasih bagi sebuah orang, termasuk Bang Zuma. Apapun yang Bang Zuma katakan, kami tetap berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya kita baik-baik terus di Indonesia ini. Ini kabar bagi kita semua supaya kita tetap satu Indonesia. Terima kasih Bang Zuma, hormat saya, Tuhan berkat. Ya, thank you Pak Pendeta. Masya Allah. Ini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi pendeta ini, Pak Pendeta Petrus Suat ini yang kemarin pergi ya, ada kegiatan. Pak Pendeta silakan dibuka mute-nya. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Siap. Agak rajin pendeta main ke sini ya. Alhamdulillah. Silakan. Sur kita, sur. Berarti kan saya punya hati yang Napas aku. Siapkan dah, aman begitu saja. Lanjut. Silakan Pak Pendeta Petrus. ya saya hanya mengikuti aja dulu. Mau ada diskusi apa yang mau dibicarakan. Mungkin mau ditanggapi Pak tadi narasi Bang Zuma, Kristen sebenarnya tidak mengikuti ajaran Yesus. Gimana menurut Pak Pendeta Peter Suat? Kristen sebenarnya tidak mengikuti ajaran Yesus. Kalau boleh tahu, statement ini dibuat berdasarkan apa? Bang Zuma mau? Ya. Yang pertama Bang, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala buas. Ini ucapan Yesus bukan kepada Kristen, ini ucapan Yesus kepada Yudaism, muridnya. Muridnya yang adalah praktisi Torah harus waspada kepada orang luar yang datang kepada mereka nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka itu adalah orang asing yang mengatasnamakan Yesus. Kenapa mereka mengatasnamakan Yesus? Karena mereka dibimbing oleh makhluk yang mengaku Yesus, padahal bukan Yesus. Karena Yesus ajarannya sudah tamat sebelum terangkat ke langit, ajarannya sudah tamat untuk muridnya Bani Israel. Muncul setelahnya kemudian pengajar-pengajar palsu mengatasnamakan Yesus, dan itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, sepeninggal Yesus, siapa yang muncul merapat kemudian? Bukan dari Yahudi, tapi mengatasnamakan Yesus. Itu siapa? Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Salah satu di antara mereka ini yang merapat kemudian ke ajaran Yesus dan mengatasnamakan pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka orang asing, bukan bagian daripada pengajaran Yesus. Itu siapa? Hindu kah, Buddha kah, Islam kah, atau Kristen? Silakan.
eh, saya belum menemukan dari penjelasan eh, siapa nih, Bang Zuma ya. Siap. Nah, dari penjelasan Bang Zuma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus, saya belum temukan dasar yang kuat, bukti yang kuat. Nah, karena kalau argumen seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma bahwa ajaran Yesus itu tamat sesudah dia wafat, itu sangat tidak sesuai karena Yesus memiliki 12 rasul. Nah, yang menyebarkan ajaran Yesus sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, itu adalah rasul. Salah satunya adalah Simon Petrus. Nah, saya tidak temukan, saya belum menemukan dasar yang kuat terhadap tuduhan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Nah, itu coba Bang Suma kasih bukti yang lebih kuat. Oke. Anda kemudian, saudara-saudara Kristen kemudian ini mempertuhankan anak Maria ini, itu mengikuti siapa, Bang? Itu dulu, karena Yesus ketika mengajar di tengah-tengah muridnya Bani Israel, itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Musa. Ketika Yesus diajarkan jangan ada ilah lain di hadapanku, Yesus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai ilah di hadapan ilahnya Yahudi. Yesus sibuk mempraktekkan berdoa, bersujud, puasa, menghambakan diri, memohon kepada Tuhannya Musa. Tiba-tiba sepeninggal beliau muncul kelompok asing, justru mendudukkan Yesus anak Maria sebagai Tuhan, menggantikan Tuhannya Musa. Orang Yahudi hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini, masih mempertuhankan dan masih menyembah Tuhannya Musa. Kristen mengaku dari bagian dari Yahudi, tapi yang dia sembah adalah anak Maria. Anak Maria yang sibuk justru mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Pertanyaan saya, siapa yang Kristen ikuti menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus ini? Silakan. Ya, saya sampai sekarang belum menemukan atau mendapatkan penjelasan yang kuat dari tuduhan Bang Suma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Mengenai mentuhankan Yesus, sebenarnya Yesus sendiri mengakui dia sebagai Allah. Ya, peristiwa itu diakui pada waktu dia dicobai oleh iblis di dalam Matius pasal 4. Ya, pada Matius pasal 4 waktu iblis datang kepada Yesus untuk mencobai dia, Matius 4 ayat 6 sampai 7. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi itu pengakuan Yesus secara implisit bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi itu ada dasarnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, Bang Zuma belum bisa membuktikan tuduhan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Dasarnya itu apa? Silahkan. Maaf, tadi saya tidak mendengarkan penjelasan terakhir. Ya, penjelasan terakhir itu kan tadi Ya. Bang Suma katakan, ya,
mengenai keilahian dan ketuhanan Yesus. Nah, Yesus itu di dalam Matius pasal 4, ya, ketika iblis. Ya, kalau itu saya sudah paham, Bang. Yang terakhir tadi, kalimat terakhir. Iya. Ada pertanyaan kah atau gimana? Saya tidak mendengar. Nah, saya bertanya, kalimat terakhir saya bertanya. Saya belum menemukan dari penjelasan Bang Suma. Ada dasar-dasar yang kuat untuk membuktikan pernyataan Bang Suma bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Silakan. Yesus itu ibadahnya hari Sabat. Kristen ibadahnya hari Minggu. Dari sini aja kalau saudara mau jujur, apakah itu membuktikan bahwa kalian pengikut Yesus? Siapa yang ngajarin ibadah hari Minggu? Yesus. Mana dalilnya? Yesus mempraktikkan ibadahnya Sabtu. Yesus sunat. Kristen dilarang bersunat. Yesus puasa. Kristen mana ada puasa? Yesus sujud. Kristen mana ada sujud? Yesus tidak makan babi. Kristen mana mau meninggalkan babi? Yesus kitabnya perjanjian lama. Kristen kitabnya perjanjian baru. Yesus Tuhannya Elohim yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang maha hidup dan maha mematikan. Kristen Tuhannya manusia yang dimatikan dan yang dihidupkan. Apa yang sama? Kristen itu asing. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Cuman Anda yang menutup diri dan pura-pura nggak tahu. Nah, sekarang saudara mengambil Mazmur 91. Sadarkah Anda yang dicobai di situ oleh iblis, Yesus sebagai objek anak Tuhan, hamba Tuhan. Jika engkau adalah hamba Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab apa? Sebab ada tertulis tentang anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91. Berarti ketika Anda mengutip data Matius 4, Anda sedang membuka aib agama Anda, bahwa Anda sedang menyembah hamba Tuhan. Hei Yesus, ya paman, jika engkau betul adalah hamba Allah, hamba Tuhan, buang dirimu ke bawah. Kok bisa? Yes, sebab ada tertulis tentang hamba Tuhan. Tuhan akan datang mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayo Yesus, buang dirimu ke bawah. Aku ingin membuktikan, benarkah ucapan Tuhanmu itu bahwa dia akan mengutus malaikat? Itu yang dicobai, bukan Yesus. Coba jangan dipelintir-pelintir lah itu Bible. Diajarkan secara lurus kepada jemaat, supaya jemaat bisa tercerahkan. Jangan dipelintir. Yang iblis cobai adalah tulisan. Tulisan yang mana? Mazmur. Tulisan Mazmur itu ditulis abad ke-10 sebelum Masehi. Itu tulisan itu yang ingin dicobai. Wah, ini ada manusia mengaku anak Tuhan nih, hamba Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Yuk sini, yuk. Iblis pada datang. Ayo kita kerjain si Yesus. Benarkah dia ini adalah hamba Tuhan? Hei Yesus, ya paman, turun, buang dirimu. Kenapa emang? Ada tertulis di 10 abad sebelum engkau dilahirkan di bumi. Di mana? Di Mazmur. Apa katanya? Jika engkau anak Tuhan, malaikat akan datang menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ayo, turun. Jadi yang ingin dicobai itu Tuhannya. Tulisan Tuhan yang ada di Mazmur 91. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Nah, jadi saudara, kalau Anda berpura-pura mengatakan kami Kristen, saya tidak menemukan bukti akurat. Dengan Anda menuhankan Yesus aja, Anda sudah ketahuan Anda bukan pengikut Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Kenapa Kristen diusir di situ? Karena Kristen bukan pengikut Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku, Yesus, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal di situ panggilannya kurios. Tuhan, Tuhan. Maksudnya menjadikan Yesus sebagai junjungan, pemimpin.
Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Siapa mereka ini? Kristen. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, kalian semua aku tidak kenal. Apa enggak malu digituin sama Yesus? Masih juga berpura-pura. Aku belum menemukan hal yang membuktikan bahwa Kristen bukan pengikut Yesus. Walah, dengan Anda menjadi Kristen membuktikan Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Yudaism, mereka penganut Torah. Coba Anda lihat dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus ketika hidup Kristen atau Yahudi? Yahudi. Nah, kalian hidup sebagai apa? Sebagai Kristen. Apakah Anda pengikut? Bukan. Kalian penyamar. Kalianlah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada serigala buas yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai pengikutku, padahal mereka adalah serigala yang buas. Siapa itu? Kristen. Begitu, Bang. Silakan. Sebentar untuk menambahkan Bang Juma ya, izin ya Bang. Silakan. Jadi Bang Pendeta, jadi gini, gak usah jauh-jauh lah. Aku bertanya sama teman Kristen, kalian pengikut Yesus ya? Oh iya, kami bukan agama Kristen, pengikut. Setahu aku pengikut itu contoh nih kan, aku nih sebagai ketua, kau ngikutin ketua, ikutin. Apa yang kuperintahkan ikutin ya. Kalau enggak, ku pecat kau, keluar. Kan begitu. Nah, aku tanya lah sama dia, yang kau ikutin dari Yesus tuh apa? Aku bilang, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Kok ada Bapa? Kok ada Roh Kudus? Dah, terus kemudian apa lagi? Kan setahu aku Yesus disunat. Kalian kok nggak sunat? Dah, itu juga ya. Ini yang awam, orang awam. Nggak sunat kalian ya. Terus yang paling penting adalah, terus Yesus ada nggak ngajarkan ke gereja? Nggak ada. Loh, kok kalian ke gereja? Nah, yang terakhir, Yesus kan mati di salib. Kalian mati di salib aja kenapa? Dimakinya aku. Oh bodat kok, kurang ajar kok, kata. Loh, kok maki aku bilang? Aku kan nanya, namanya kan Yesus matinya di salib, ikutinlah di salib, aku bilang. Dimarahinya aku, bodat kau, sesat kau, katanya. Loh, lucu, namanya mengikutin. Nah, itulah salah satu, aku orang awam, bertanya sama Kristen, Pak Pendeta, ya kan? Bapak disalib aja kayak Yesus, ya kan? Kan begitu. Salah aku ngomong gitu, Pak? Itu contohnya, ya Pak ya. Nah, jadi gini, boleh saya ngomong? Silakan. Ah, gini. Saya lihat dari tadi pembicaraannya terbang sana, terbang sini. Bicaranya tidak fokus pada topik yang dikupas. Kita mau bicara item apa? Kalau berbicara yang tadi Bang Suma bilang mengutip Mazmur, itu iblis yang datang. Tapi apa jawaban Yesus? Nah, kita fokus di teks. Matius 4 ayat 7. Yesus menjawab, Yesus berkata kepada, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dimaksud? Siapa yang sedang dicobai oleh iblis? Siapa? Yesus. Makanya Yesus memberitahu kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis aja tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana Bang Zuma? Ya, Bang Zuma, seorang manusia yang terbatas, pengetahuannya tentu tidak lebih hebat dari iblis yang tidak pernah mati. Iblis saja tidak membantah pernyataan Yesus di situ. Matius 4 ayat 7 itu jelas mengenai hari Sabat, mengenai sunat. Kita mau bahas itemnya apa? Ya, bahkan di Yohanes itu orang-orang Yahudi itu mengecam Yesus karena Yesus meniadakan hari Sabat. Nah, kalau kita mau bicara, makanya bicara item saya bilang. Yohanes pasal 5. Ya, Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya gini, tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu,
para saksi, termasuk yang bersaksi negatif, orang-orang Yahudi, saja melihat bahwa tindakan Yesus, pengakuan Yesus, Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Bagaimana hari ini orang yang hidup sekian ribu tahun sesudah Yesus, yang tidak ada di dalam sejarah itu, yang hanya berdasarkan sumber-sumber yang tidak jelas, menuduh bahwa Yesus bukan Allah. Kalau kita mau punya bukti yang jelas, kita buktikan dengan orang-orang yang hadir. Bantah aja Pak. Nah, Pak, bantah aja yang disampaikan Bang Juma tadi sesuai data Pak, ya. Bantah ya Pak ya, nanti kami emosi. Bantah aja Pak. ya kan saya sudah bantah itu. Tadi Kan sudah dibantah. iya, ayat yang disampaikan Ya kan saya sudah Bang Juma bantah. tadi, Ayat yang tolong dibantah. disampaikan, Ya. ayat yang disampaikan itu, Bang Zuma menyampaikan ayat itu, dia hanya kutip bagian di atasnya, yaitu bagaimana iblis mengetahui tentang siapa Yesus. Lalu Yesus menyatakan dirinya di depan iblis bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Siapa yang sedang dicobai? Yesus. Itu. Matius 4 ayat 7. Itu jelas. Mau bahas yang item mana? Tadi kan Bang Zuma juga menyinggung mengenai sabat, mengenai makanan. Yesus sendiri menghalalkan semua makanan. Itu. Iya Jadi dong. mau bahas item yang mana? Mau bahas item yang mana? Dan gini, kalau boleh diskusi itu jangan menyerang lah. Fokus pada topik. Menyerang Anda pendeta, Anda Kristen, Anda ini itu sesuatu yang apa ya? Saya bilang sesuatu yang sifatnya. Udah. Gantian Pak Pendeta, gantian. Enggak usah curhat. Silakan Bang Zuma. Silakan. Iya. Oke, saya ingin mengerucutkan masalah dan saya minta saudara jujur. Jangan bohong karena takut kehilangan perpuluhan. Matius 16 nomor 18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Kepas, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat yang didirikan oleh Kepas, Petrus, atas perintah Yesus ini, itu jemaatnya pemakan babi atau bukan? Jawab. Jawab dulu. Jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Yesus yang diberikan kepada Petrus, mereka orang-orang bersunat atau tidak bersunat, mereka pemakan babi atau bukan? Jawab. Pemakan babi. Dasar penipu, pembohong. Mana ada murid Yesus makan babi? Mana ada orang Yahudi makan babi? Alamak, ini pendeta kah? Pendeta kan, pendeta. Ini bukan pendeta, ini pendusta ini. Pendusta. Kan kamu belum tahu alasannya. Kamu belum tahu pendusta. alasannya kenapa Kamu semua makan jangan babi. bergelar pendeta, pendesta lebih cocok. Mana ada jemaat-jemaat Yesus pertama kali makan babi tidak bersunat? Nenekmu yang mana yang ngajarin kau? Suma. Pendesta, nenekmu yang mana yang ngajarin kamu? Nenekmu yang mana yang ngajarin kamu, pendesta, bahwa jemaat mula-mula pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang tidak bersunat? Enggak boleh dibiarkan meskipun dia pendesta. Kalau cuma mendusta jangan dibiarkan. Kalian ini gimana sih? Jangan karena perpuluhan orang ini dibiarkan berbohong. Siapa yang pendusta? Ini pendusta. Dia bilang jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus adalah orang-orang pemakan babi. Yang pendusta siapa? Itu tuh, ini pendetamu nih. Demi duit. Yang pendusta siapa? Ini pendetamu barusan. Ini pendetamu barusan. Ini pendetamu barusan. Kutanya lagi sekali lagi. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, apakah mereka orang bersunat atau orang tidak bersunat? Jawab. Kamu cuma jangan merasa kepintaran sendiri. Bukan kepintaran, ini dalil, ini Bible. Jangan kau pelintir. Jangan mentang-mentang karena kau pendeta, kau merasa punya hak untuk berdusta. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, diam. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Yesus, apakah orang bersunat atau orang yang berkuluk? Jawab.
Inilah yang Makan menyesat. babi dulu. Kita selesaikan satu-satu. Inilah penyesat ini ya. Sampai sunat makan babi. Kamu mau ngomong yang mana, Juma? Saya katakan samamu, di mana orang Yahudi, di mana orang Yahudi pernah makan babi? Mana dalilnya? Markus 7, Juma. Markus 7 di situ apakah membahas tentang babi atau membahas tentang cuci tangan? Nah, makanya kamu lihat itu, Juma. Kutanya Jangan samamu, kamu pendesta. Kutanya samamu, Markus 7 itu membahas tentang cuci tangan kah Kamu ini atau tentang babi? Provokator, Juma. Kamu tidak Provokator, kau pembohong, kau penipu, kau penyesat. Kau pembohong, penipu kau. Kau penipu, kamu penipu. Ketika orang-orang Yahudi dan orang Farisi, diam. Jangan gara-gara duit kau itu menipu jemaat. Pada satu, dengar, pendesta dengar. Markus 7 di situ tidak sedang membahas makan babi. Ngerti kau? Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Nah, inilah yang menyesatkan manusia ini. Pada suatu kali serombongan orang Farisi, ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa ayat mana yang saya mau sampaikan, Juma. Kamu ingin menyampaikan yang mana? Ya, itu dengan makanya. demikian Kan gitu. Disampaikan, kamu sudah simpulkan. Saya tahu. Kau ingin mengatakan dengan demikian dia sama halnya sudah berkata semua makanan sudah dihalalkan. Itu kan yang ingin kau sampaikan? Wah, cuma kamu dengar dulu penjelasan orang. Kamu ingin menyampaikan nomor 19-nya kan? Jangan boleh menuduh-nuduh orang dulu. Lalu di mana dalilnya Yesus makan babi? Di mana dalilnya murid Yesus makan babi? Tunjukkan. Tunjukin bahwa kamu itu ahli agama. Makanya saya bilang, kita bicara. Tunjukkan. Jangan kau berdusta di depan saya. Saya tidak suka. Jemaatmu aja kalau berdusta, saya blender. Apalagi serepel pendeta kayak kau. Mana tunjukkan dalilnya pengikut Yesus makan babi? Silakan. Saya diam. Kan sudah saya bilang. Kamu tenang, saya jelaskan juga. Ya, silakan. Jadi pengajar itu lebih tenang, Kalau yang diajarin itu anak-anak kecil, anak TK, saya tenang, saya penyayang. Tapi kalau orang yang sudah bangkok, sudah bau kuburan kayak kau itu, mau ditenangin apa? Kau pendusta, pembohong, penipu. Jadi marah-marah, Juma. Saya tidak marah, saya lagi sedang tertawa ini, sedang menertawakan kamu. Kau seorang pendeta, tapi kau bisa-bisanya dengan mudahnya membohong. Di depan saya lagi kau berbohong. Gak malu kau? Kamu jangan kilaf. Hilaf pula kau bilang. Gak malu kau? Seorang pendeta di depan Bang Suma dimaki-maki karena bohong. Kau tunjukkan sekarang kepada saya. Di mana dalilnya Yesus murid-muridnya makan babi? Kau tunjukkan. Silakan. Dalil Pak. Saya merasa tidak tepat berdebat dengan orang seperti kamu. Oh, nggak bisa kau bohong di sini. Menyerang pribadi saya. Saudara, kamu tidak bisa berdusta di depan saya. Nggak bisa kau berbohong depan saya. Karena saya lebih paham Bible daripada kau. Kamu belum bisa membuktikan apa dusta saya. Sekarang kau buktikan coba. Jangan kau cuma cerewet begitu. Sekarang saya diam. Kau tunjukkan kepada kita di sini bahwa pengikut Yesus makan babi. Silakan. Kau bawa Markus 7 tadi kan? Silakan. Saya diam. Kamu diam ya. Satu, saya ingatkan kamu. Dengar penjelasan orang. Habis itu baru buat kesimpulan. Data. Bukan penjelasan. Etika dulu. Etika dialog, etika komunikasi itu penting, Juma. Pak, jawab saja, Pak. Berbeda kalau kita dialog ilmiah dengan berdialog dengan pendusta, pembohong kayak kau. Pehem. Kamu pehem. Nah, kau sekarang tunjukkan Markus 7-mu itu murid Yesus makan babi itu di mana? Silakan. Enggak usah kau balik-balik ke sana kemari. Silakan. Pehem. Pehem kan? Nomor satu saya perlu ingatkan. Alamak, pembohong kayak kau laknat. Ngapain kau ingatkan, pendusta? Ngapain kau ingatkan? Bilang aja kau tidak sanggup. Kau mengatakan jemaat mula-mula yang dibentuk oleh Kepas adalah pemakan babi. Mana dalilmu? Nah, inilah teman-teman, penyesat kayak begini lah, yang kau bayar tiap bulan tuh. Kabur. Siapa yang turunin? Aku, Bang Tua.
Nah, saya naikkan lagi kembali. Menang dia itu diturunin. Alhamdulillah aku diturunin. Iya. Padahal aku sudah dipermalukan. Berani-beraninya aku mengatakan murid Yesus makan babi. Padahal dalilnya nggak ada. Dia ingin menunjukkan Markus 7 nomor 19. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Bleh. Mana ada cerita kayak gitu? Naik lagi. Silakan Pak Pendeta. Aduh, kacau. Shalom Bang Juma. Iya, iya Salmon. Silakan Bang. Belum tutup salon. Dalil tentang Yesus dan murid-muridnya makan babi itu tidak ada. Nah, kan? Nggak ada kan? Makanya saya ngegas. Seorang pendeta kasihan jemaat kok digituin. Hancur perpuluhan, hancur bah. Gawat. Pendeta mana itu? Pendeta mana tadi itu? Hancur perpuluhan. Silakan Bang Tony, silakan. Beliau teman kita ini di luar negeri. Silakan. Enggak ada. Di Jambi, di Jambi. Oh, sudah di Jambi sekarang. Enggak. Temanya unik. Kristen ikut ajaran siapa? Aduh. Bang, sedih. Bang Segian. Bang Tony, ditanggapi dulu tadi Bang Tony supaya ini jangan jadi penyesatan. Kami tuh nggak mau ada kebohongan di komal-komal diskusi akademis kayak gini. Silakan ditanggapi dulu yang tadi Pak Pendeta mengatakan murid-murid Yesus makan babi semua. Silakan. Tidak ada. Tidak mungkin. Itu tidak ada. Tidak mungkin. Dalilnya tidak ada, prakteknya juga tidak ada. Tidak ada. Memang dilarang. Memang dilarang. Ini gimana ya? Kalau udah dilarang ya nggak boleh. Jadi kok dimakan Bang? Kok dimakan? Nggak ada Bang. Nggak ada. Kristen makan babi itu nggak ada. Itu cuman salah tafsir saja mereka. Kata-kata dalam perjanjian baru itu ada semua makanan adalah halal. Itu tidak menyampingkan larangan di perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu hanya perintah larangan, perintah larangan. Larangan makan ini, larangan makan ini, larangan ini. Halalnya yang mana? Sederhananya seperti itu. Maka di perjanjian baru ditulis semua makanan adalah halal. Kecuali yang diharamkan. Sesederhana itu saja. Aduh, nampaknya Bang Juma. Dengar tuh saya Ten. turun dulu aja. Dengar. Nah, lebih banyak dengar tuh, ada Ten. yang naik lagi nih. Salam semuanya. Jadi Bang Tony, jadi mereka makan babi. Kemananya? Jadi kayak mana tuh Bang makan babi orang itu yang haram? Mana itu berdosa enggak? Enak kali orang tuh, bangga kali orang tuh makan babi. Jai, tanggapi Jai, coba Jai, Bang Jai, silakan Bang Jai. Halo, siang semuanya. Ya, selamat siang, silakan Dek. Selamat siang Bang Juma. Iya, siang. Kalau di Imamat 11 aku nemu dato 11.7 emang jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun punya kerja dia tidak namanya dia. Itu memang Tuh, akulah suka makan pempek sekarang tidak makan babi lagi yo. Nah, terus Yesus emang tidak pernah makan daging babi, tapi walaupun itu Yesus mengenapkan membuatnya menjadi tidak diperhitungkan. Hukum Taurat yang melarang makan daging babi karena ya setelah Yesus hal-hal yang bersifat halal haram itu dan tahir najis tidak lagi dihakimi berdasarkan hal-hal lahiriah tetapi secara esensial rohani tapi itu ujinya pendeta ujiannya pasturku bukan ujinya kitab itu. Nah, Bang Jai ini dari Palembang kemarin ya Bang Jai ya? Iya Bang Jai. Palembang. Iya dari Palembang. Iya. Oh, Abang kan tinggal sedikit lagi cari kebenaran Bang. Inilah kesempatan sama Bang Juma tanya lah Bang ya kan. Tidak pacak tidur aku Bang tadi aku lah audio, jangankan video, TV pun enggak ada ya kan. Main kan Bang, tanya. Abang kan cari kebenaran ya kan. Silakan Bang. Aku mendingan nyimak dulu aslinya. Tidak ada lah kata ilmu cak itu. Baik, oke Bang Jai, siap. Memori mungkin atau galon kosong mau tanggapi? Silakan. Saya boleh bertanya satu hal? Silakan Kanda, silakan. Bertanya ke siapa? Bang J. Boleh? Iya Bang Juma. Di situ ada Bible. Ada Bang Juma, bentar aku buka Bang Coba Juma. buka 1 Korintus 10:25. 1 Korintus 10:25. Bentar Bang Juma, bentar. Iya. Iya Bang. Coba dibacain. 1 Korintus 10:25. 1
9 ini 1 Korintus 10, 1 Korintus 9, 1 Korintus 10, 25 ya Bang? Iya. Bentar Bang. 1 Korintus 10, 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Yang ini Bang ya? 1 Korintus 10 nomor 25. Ini. Bentar. 1 Korintus 10, nomor 25. Mana ini? 1 Korintus 9, 1 Korintus 10. Oke, kamu boleh makan segala sesuatu. Yang ini Bang ya? Iya. Yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ini Bang. Iya. Kalau misalnya ada orang yang menjual paha manusia, boleh nggak kalian makan? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Kamu boleh makan segala sesuatu. Boleh nggak makan orang? Boleh. Berdasarkan dalil ini. Boleh bro. Ya. Boleh. Boleh tapi kan tidak layak Bang. Bukan masalah tidak layak. Ini pendiri agamamu yang mengatakan, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kan di Kristen? Boleh lah itu. Ya kan? Coba nanya. Pasti boleh daging. Bah, bersera. Enggak ada yang berani jawab. Berdasarkan dalil ini boleh kan makan daging manusia? Boleh. 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 Mak bahaya Pak. Oh, hati-hati makanya. Daging tikus juga bisa jual, daging tikus. Aduh mak, mati kita, hancur. Ya Bah. Nah tuh si pendetanya datang tuh. Mana dalilnya? Murid-murid Yesus makan babi. Silakan. Serta isinya hanya adalah milik Tuhan. Nah ini Pak Pendeta tadi, Bang Jai, sebentar Bang Jai, kita kejar nih Pak Pendeta. Pak Pendeta, ya silakan Pak Pendeta, mana dalilnya? Tunjukkan. Ya, jadi pertama kita diskusinya harus objektif, jangan menyerang orang sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Oke? Nah, jadi Markus 7 itu jelas, ya. Markus 7 ayat 19. Lalu tertawa. Sudah aku bilang kan. Tertawa, puas, sudah cukup. Aduh. Nah, makanya saya bilang, salah satu bukti orang itu bisa berdialog adalah bisa menahan diri, beretika. Aduh. Nah, jadi Bang Jai, abang aja yang ngomong sama Pak Pendeta nih, abang kan Kristen. Dalilnya makan babi, coba jelaskan, coba Bang Jai, abang jangan kami, dimarah dia. Coba, ada nggak dalilnya? Tidak ada makan babi. Coba tanya sama Pak Pendeta nih, ngomonglah, pening bang nih, pening. Pak Pendeta, itu Bang Jai itu jemaat tuh. Mungkin dari saya tambah sedikit ya, Pak Pendeta. Silakan. Oh Pak Pendeta, Pak Fendi. Ya silakan. Mungkin bagi saya makan babi tidak menjadi satu aturan. Masuk tidak menajiskan, tapi keluar itu menajiskan. Buat apa mempermasalahkan hal-hal yang tidak lahiriah? Semua Tuhan ciptakan untuk dimakan. Yang tahu makan tuh bodoh. Intinya tuh begitu. Kaki meja makan. Daripada makan dibilang haram, semua haram. Kalian lu di orang poligami nggak bilang haram. Yesus mengajarkan poligami kok. Iya, ini saya coba poin. Kalau mau diskusi tentang yang kita minta di sini, adalah dalil penghalalan babi dari Yesus itu mana? Makan semua bisa dimakan. Makan Alkitab kami itu udah dibilang masuk tidak menajiskan. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu yang kamu sebutkan itu ajaran siapa? Kalau kamu katanya kuasai Alkitab, kamu cari. Saya tahu, makanya saya tanya. Ketika Anda membahas tentang Markus 7, oke? Di situ tidak ada membahas babi. Kenapa? Karena orang Yahudi babi itu haram.
Murid-murid Yesus ditegur sama orang Farisi dan ahli Taurat. Abang paham tidak? Katanya abang paham Ibrani. Dalam perjanjian lama itu tuh apa? Perintah apa dalam perjanjian baru itu apa? Kok kau pintar jadi bodoh? Kau yang bodoh. Gimana aja kau bilang. Nah, Kau yang dalam bodoh. perjanjian lama itu apa? Gue tanya samamu dulu. Gue tanya samamu. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarin Anda? Siapa yang mengajarin Anda mengatakan kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Diharamkan. Saya tanya sama Anda, siapa yang mengajarkan Anda hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda itu siapa? Dalam perjanjian lama Tuhan tuh sudah jalan Mesias dalam Kejadian pasal 1. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Yang ngajarin Anda siapa? Coba ulang, saya tidak bagus. Nah, saya tanya sama Anda ya, minta kasih bocoran ya. Yeremia 31 nomor 31. Tidak perlu kasih bocoran, tidak perlu kasih bocoran, saya tahu. Ya sudah, siapa yang ngajarin Anda mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Siapa yang ngajarin Anda? Dalam perjanjian lama, yang hukum Taurat itu kan dalam perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu perjanjian lama? Tuhan perintahkan kepada para nabi-nabi. Siapa yang mengajarkan Anda bahwa Taurat itu perjanjian lama? Tuhan sendiri. Di mana tertulis? Ya, dia berfirman pada Musa. Di mana berfirman? Dia Di mana? berfirman kepada para nabi. Di mana? Di mana Ya, firman itu? kalian yang ikut. Di mana? Kalian tuh ngikut-ngikut punya kayak Bani Israel. Di mana? Hei penyesat. Hei penyesat, di mana? Di mana perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu disebut perjanjian lama? Justru yang Anda sebut perjanjian lama itu adalah perjanjian baru Tuhan. Dalilnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian lama atau perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan? Sudah berdiri atas iman kami, sudah berdiri atas nabi-nabi kami, masih gak nyalakan kami. Penyesat, saya tanya samamu. Tuhan mengadakan perjanjian lama atau perjanjian baru dengan Bani Israel? Kamu ada apa ketujuh? Muhammad menjelaskan perjanjian lama atau perjanjian baru yang Tuhan buat dengan Bani Israel? Hah? Kalian itu penumpang gelap, bukan acara nabi-nabi kalian itu. Juma, jangan terlalu lewat juga. Kamu baca Matius 9 ayat Matius 9 satu perikop lah supaya kamu bisa paham. Matius 9 ayat 14 sampai 17 itu mengenai janji yang lama dan janji yang baru. Oke. Saya baca ya. Baca Juma. Oke. Bang Juma. Sementara ya. Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada rumah ibadat lalu menyembah Yesus dan berkata, Matius 9 ini yang kubaca ayat 14. Kamu bilangnya satu perikop, gimana sih orang ini? Ya kalau yang itu Matius kan saya udah kasih tahu ayatnya supaya jangan terlalu panjang nanti waktunya. Gimana sih? Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, ini justru perintah Yesus untuk muridnya berpuasa. Kalian tidak berpuasa, kalian berpuasu. Baca semua dulu baru menyimpulkan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Terus sampai ayat 17. Kalian berpuasa enggak? Baca dulu. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara
Hilang suara. Hilang suaranya ya. Cek Bang Zuma monitor. Hilang suaranya. Signal mungkin. Mempelai wanita. Nah sekarang apa yang kamu ingin jual di situ? Ya itu kan Apa? baca baik-baik. Baca baik-baik, baca baik-baik. Apa? Kan ditanya Apa? apa yang mau kamu jual, makanya saya bilang coba baca baik-baik ayat 16-17. Saya sudah baca. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum kusut, yang belum susut pada baju yang tua. Karena Baju yang jika tua demikian itu apa? kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantung kulit yang tua. Karena jika demikian kantung itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Apa? Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Kantong kulit yang tua itu apa? Hukum Anggur Taurat? yang baru dengan kantong yang baru itu apa? Hukum Taurat, Yang tua itu apa? penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat. Maksudnya kantong yang tua itu apa? Kantong yang tua itu hukum Taurat. Ya, lalu Kantong yang baru adalah penggenapan Yesus terhadap hukum Taurat. ya. Lalu Ketika Yesus mengajarkan penggenapan, sabar. itulah yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Zuma. Mana ada perjanjian lama, perjanjian baru di sini? Hei, jangan kau ngadi-ngadi. Kau melakukan penipuan lagi. Kau melakukan penipuan lagi. Kamu lagi-lagi melakukan penipuan. Kamu melakukan penipuan baru. Kamu melakukan penipuan baru. Sekarang boleh enggak saya minta samamu? Sekarang boleh enggak saya minta samamu? Boleh enggak saya minta samamu kamu membacakan Yeremia 31 sampai 33? Boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Silakan. Silakan kau bacakan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Silakan. Yeremia berapa? 31. 31 sampai 33. Kami orang Kupang ini ngomongnya tenang-tenang, sabar. Memang begitu. Iblis datang kepada Hawa juga tenang-tenang dia. Silakan. Ya. Yang Maha Kuasa itu biasanya ajarkan murid. Maha Kuasa tidak pernah mati, apalagi dikutuk, apalagi ditombak, lambungnya nggak ada itu, nggak ada. Nggak usah kau berkhotbah di sini. Kamu baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Silakan. Yeremia 31 sampai berapa? 33. Nomor 31 sampai 33. Nah, oke. Sesungguhnya akan datang waktunya. Berarti belum ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru. Oke. Nah, perjanjian baru. Ini sesungguhnya akan datang toh, bentuk future. Iya, akan datang, betul, akan datang. Kan itu datang, belum. toh. Terus Berarti itu ada perjanjian lama, kan ada pembaruan. iya, perjanjian lama itu Keluaran 20 nomor 1 sampai nomor 19. Jangan kau ajarin saya. Saya teruskan. Oke, silakan. Supaya jangan sampai salah. Ya makanya jangan kau nipu, kau baca aja dulu baru kau ambil jurus tipuanmu. Baca. Ya, sabar Bang Zuma. Nggak ada sabar-sabar bagi penyesat. Baca. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka memegang tangan mereka keluar dari Mesir. Keluar dari tanah Mesir. Oke. Perjanjian itu telah mereka diingkari. Perjanjian barunya aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Tetapi beginilah perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan apa? Mana aku akan? Baca. Ya oke, makanya aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka apa aku itu? akan menjadi Allah itu apa? mereka, dan mereka aku akan apa? Perjanjian barunya di situ apa? Aku akan memasukkan hukum Taurat, bukan hukum Lukas, bukan hukum Markus. Paham sampai situ? Saya paham, Bung. Ya, berarti perjanjian baru Tuhan itu apa? Sekarang pertanyaan saya, perjanjian baru Tuhan itu apa? Itu sudah dijawab Bang Zuma di Efesus 1 ayat 13.
Hukum yang ditaruh di dalam hati itu adalah karya Roh Kudus, bangun perjanjian baru. Dasar penipu. Jelaskan perjanjian baru. Dengar, aku akan mengadakan perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda Bani apa? Anda Bani apa? Karena perjanjian baru Tuhan hanya berlaku kepada Bani Israel. Anda sendiri Bani apa? Bani Guguk, Paman. Nah, Bani Guguk beda. Kapan perjanjian itu ditaruh dalam hati jemaat? Kapan? Kamu baca Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 6. Kamu baca. Perjanjian baru Tuhan itu harus diajarkan kepada Bani Israel. Dengar. Bahkan kalau aduh, anak ini, anak orang tua ini, kamu hanya bisa menyesat. Kamu hanya bisa menyesatkan manusia. Dan Ulangan itu, Ulangan duluan, baru Yeremia. Itu dia, makanya Tuhan akan mengajarkan. Bisa bilang yang di Ulangan itu yang baru. Dengar. Mana bisa kamu bilang yang di Ulangan itu yang baru? Ini pemahaman kamu sangat dangkal. Loh, kok salah pula? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan memasukkan. Dia memasukkan apa? Apa yang dimasukkan Tuhan ke dalam batin setiap Bani Israel? Kutanya samamu. Lukas, Markus, nenekmu kiper. Sudah dijelaskan di situ. Sudah dijelaskan di situ. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel apa? Kamu lihat di situ Zuma, kamu pakai Ulangan. Ulangan itu pembicaraan Ulangan. Yeremia itu datang belakangan. Kutanya samamu. Yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel itu apa? Jawab. Roh Kudus yang dimasukkan. Nenekmu kiper, kau itu penyesat. Kau sendiri sudah itu Roh Kudus. Kau sudah membacanya tadi. Kau sudah membacanya tadi. Kenapa kau pelintir? Kenapa kau pelintir? Masih kurang perpuluhan samamu? Aduh. Masih kurang? Kurang, Paman. Masih kurang perpuluhan. Masih kurang perpuluhan. Aduh. Masih kurang. Kurang, Paman. Masih kurang perpuluhan sama. Kamu sudah membacanya, weh pendeta. Saudara pendeta, kamu sudah membacanya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Kata akan. Kalau kamu sekolah, kamu mengerti akan itu sesuatu yang belum terjadi. Akan. Oke. Lalu akan kamu kembali. Setelah itu, dengar, wahai pendeta pendusta, dengarkan saya. Oke, aku akan menaruh apa? Menaruh apa? Kau giliran ditanya kau diam. Jangan takut kehilangan perpuluhan. Jawab aja jujur. Aku akan menaruh apa? Saya bukan takut. Ya. Oke, sekarang ikuti saya. Aku akan menaruh titik 2. Apa yang ditaruh? Taurat. Taurat. Gini. Aku akan menaruh apa? Kita belajar tata bahasa dulu. Aku akan menaruh titik 2 apa? Apa yang ditaruh? Taurat. Ya akan. Berarti kan belum. Belum. Apa yang ditaruh? Kan jujur kalau. Jujur. Sekarang itu tidak ada masalah bagi saya. Saya cuma aku akan menaruh. Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh titik 2 ke dalam batin. Apa itu akan? Ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Ya. Titik-titik. Apa itu? Apa itu? Roh Kudus. Nenekmu kiper, penipu, pembohong.